1. Tidak follow up tagihan. Seringnya, invoice dari vendor udah masuk tapi nggak ditindaklanjuti. Akhirnya, vendor jadi nagih terus dan hubungan kerja bisa renggang. Solusinya simpel, buat daftar tagihan aktif dan pasang reminder berkala supaya nggak ada yang kelewat. 2. Tidak update database vendor. Kalau data vendor nggak pernah diupdate, bisa-bisa kita kirim dokumen ke alamat lama atau kontak yang udah nggak aktif. Dampaknya, proses jadi terhambat. Solusi praktis, cek dan update database vendor minimal tiap 6 bulan atau setiap ada perubahan kerjasama. 3. Mengirim PO ke vendor yang salah. Ini bisa terjadi kalau nama vendor mirip-mirip atau salah pilih kontak. Efeknya, barang nggak sampai atau salah kirim. Solusinya, sebelum kirim PO, cek 2 kali nama vendor dan itemnya, dan pastikan pakai template standar yang meminimalkan kesalahan input. 4. Tidak mengecek reputasi supplier. Kadang buru-buru milih supplier tanpa riset dulu. Padahal, kalau suppliernya sering telat atau kualitas barang jelek, bisa merugikan perusahaan. Solusinya, selalu lakukan pengecekan sederhana, lihat testimoni, portofolio, dan tanya rekomendasi sebelum deal. 5. Salah menginput kontak vendor. Masukin nomor atau email vendor yang salah bisa bikin komunikasi putus total. Vendor bisa merasa diabaikan padahal kita cuma salah ketik. Solusi praktis, biasakan simpan data vendor di sistem digital, bukan catatan kertas dan verifikasi dulu saat pertama kali dicatat. 6. Salah dalam penyusunan kontrak kerjasama. Kalau kontraknya nggak jelas atau ada poin yang salah, bisa menimbulkan konflik di kemudian hari, apalagi soal harga dan deadline. Solusinya, libatkan legal atau minta template kontrak standar, dan selalu minta vendor baca ulang sebelum tanda tangan. 7. Lupa mengingatkan tempo pembayaran. Kalau nggak diingatkan, finance bisa telat bayar vendor. Efeknya, vendor jadi nggak enak, bahkan bisa nahan pengiriman barang berikutnya. Solusi mudahnya, buat reminder H-3 sebelum tempo, dan koordinasikan langsung dengan tim keuangan. 8. Salah mencatat metode pembayaran. Mencatat pembayaran sebagai transfer padahal vendor minta giro, bisa bikin ribet di bagian finance. Bisa-bisa vendor nunggu dana yang nggak akan pernah datang. Solusinya, selalu konfirmasi metode pembayaran saat awal deal dan tulis dengan jelas di PO dan invoice. 9. Mengabaikan permintaan revisi invoice. Kadang vendor minta revisi invoice karena ada salah ketik atau data yang kurang. Kalau nggak ditindaklanjuti cepat, pembayaran bisa tertunda. Solusi praktis, catat setiap revisi invoice dalam sistem, dan berikan tenggat waktu pengerjaan agar nggak ketumpuk kerjaan lain. 10. Tidak mencatat feedback terhadap vendor. Feedback dari user atau tim gudang soal kualitas barang kadang nggak dicatat. Padahal ini penting buat evaluasi kerjasama. Solusinya, buat form feedback vendor sederhana yang bisa diisi tiap selesai transaksi, lalu simpan jadi referensi buat evaluasi rutin.